Halo teman-teman kreatif, pada video kali ini kita akan memanfaatkan sebuah lampu speaker yang sudah cukup hancur lebur seperti ini, tapi semua underdealnya masih berfungsi teman-teman ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel Ayah Kreatif agar channel ini bisa maju dan berkembang teman-teman. Oke, tanpa bercincang-cincong lagi, ini dia proses pembuatannya. Yang pertama kita siapkan pipa PVC ya teman-teman dengan diameter 3 inch. Setelah itu kita beri garis penanda selebar 1 cm. Oke, setelah seperti ini kita potong teman-teman. Nah, ini dia hasil potongannya. Nah, setelah itu kita siapkan ini bekas reflektor lampu teman-teman. Oke, kita posisikan di sini dulu. Kemudian kita potong ya sesuai diameter pipa. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kencang juga teman-teman. Harus betul-betul pas ya motongnya. Kita singkirkan dulu. Kemudian kita ambil bagian PCB yang ada lampu-lampunya. Setelah itu soket-soketnya kita lepaskan teman-teman. Karena kita tidak membutuhkannya. Kita lepaskan aja dia. Oke. Ini untuk speakernya ya, kita lepaskan juga. Nah, kemudian kita siapkan ini kabel bekas USB teman-teman, yang mempunyai 4 warna ya yang di dalam kabelnya. Oke, kita siapkan dulu dudukan untuk soldernya. Nah, kemudian kabel merah. Nah, ini dan kabel hitamnya, kabel merahnya ya. Kita sambungkan ke bagian positif yang ada pada soket lampunya itu teman-teman. Nah, itu dia. Itu ada positif 5 volt. Oke. Nah, dan yang groundnya pun kita pasangkan juga teman-teman ya, jangan sampai lupa. Oke, jadi yang kita gunakan untuk power itu adalah kabel merah dan hitam. Sisa 2 kabel warna hijau dan putih ini kita simpan di speaker teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya ya. Oke, setelah itu ukurannya kita paskan dengan diameter pipa ya teman-teman. Kita kurangin bagian sisinya. Oke, seperti ini ya hasilnya. Hati-hati jangan sampai jalurnya terpotong ya teman-teman. Oke, sudah pas dengan diameter pipanya. Nah, setelah itu ini adalah pipa PVC yang sudah saya bikin plat. Kemudian saya potong membundar ya sesuai dengan diameter pipa yang 3 inch tadi. Oke, kita posisikan seperti ini teman-teman. Nah, setelah pas kita beri lem ya agar tidak copot kembali. Oke, apabila lemnya sudah mengering teman-teman, kita pastikan dulu tidak ada yang tercecer ya. Nah, kalau sudah lemnya mengering, kita buat lubang di sini teman-teman, jangan terlalu ke pinggir. Oke, kita kurak-kurak aja menggunakan obeng kecil. Nah, ini dia lubangnya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Pastikan lubangnya itu harus pas dengan kabel USB ya. Ini kepalanya kita potong terlebih dahulu. Nah, harus pas dengan kabel USB nya teman-teman. Kita masukkan kabel USB nya. Oke, seperti ini posisinya nanti ya. Nah, karena itu keluar jadi kita dorong lagi sedikit. Kemudian kita paskan posisinya seperti ini dan kita beri lem ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai lemnya mengering. Oke, kalau sudah kita siapkan ini double tip ya. Nah, ini kita gunakan untuk menempelkan si PCB lampunya teman-teman. Nah, kita tempelkan di sini, kita rapikan posisinya ya.
Nah, sudah seperti ini teman-teman, kita pasang bagian reflektornya juga ya. Nah, kalau sudah pas, kita lem saja tanpa berlama-lama. Oke, setelah itu kita siapkan ini pipa PVC dengan diameter 1/2 inch dan ketebalan 2 cm teman-teman. Kita masukkan kabelnya, kita posisikan di sini dan kita beri lem ya. Oke, setelah itu kita siapkan ini pipa PVC juga 1/2 inch dengan kepanjangan kurang lebih 30 cm. Nah, kita buat kata seperti teman-teman untuk membuat pola ya. Oke, kita buat polanya mengikuti kertasnya. Nah, nanti polanya akan jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, itu dia kelihatan. Kemudian kita potong, ini dia hasilnya teman-teman. Oke, kita buat kanan kiri ya dengan pola yang serupa tapi arahnya berlawanan. Nah, setelah itu kita siapkan ini pipa PVC 3/4 inch. Kemudian kita siapkan plat PVC juga, kita tempel di sini, kemudian kita beri lem teman-teman. Setelah itu kita potong mengikuti diameter pipanya ya. Oke, satu sisi sudah terpasang seperti ini. Kita pasang di sisi berikutnya teman-teman dengan cara yang sama. Nah, kita buat dua bagian serupa teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan ke pipa PVC yang 1/2 inch-nya. Oke, seperti ini. Kita beri tanda teman-teman di bagian sininya ya. Nah, tanda ini kita buat di dua sisi ya teman-teman. Setelah itu kita lubangi sesuai tanda yang sudah kita buat. Oke teman-teman, seperti itu lubangnya. Nah, kalau sudah kita lepaskan dari pipanya, kemudian kita lubangi area sini ya. Nah, seperti ini, tembus hingga ke sisi satunya ya. Yang satunya pun sama, kita lubangi juga. Oke, jadi dua-duanya punya 4 lubang seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti itu, sisa bagian pipanya yang tadi 1/2 inch kita tempelkan pada platnya seperti ini. Kemudian kita potong ya. Oke, ini dia hasilnya. Dan kita beri lubang kecil di bagian tengahnya teman-teman. Ini nanti untuk jalur kabelnya ya. Oke. Setelah itu kita siapkan pipa PVC juga setebal 2 inch. Nah, ini sudah kita beri lubang yang sama ya dengan yang sebelumnya. Setelah itu kita siapkan amplas. Kita gosok-gosokkan sisinya seperti ini teman-teman. Oke, hingga membentuk letter U ya, seperti ini. Kemudian kita siapkan pipa yang tadi kita buat, lampunya. Nah, pipa kecil ini. Kabelnya kita masukkan ke dalam lubang tadi ya teman-teman. Oke, kita posisikan di sini. Kalau sudah cocok, kita beri lem. Oke, kita pastikan kuat ya lemnya. Kemudian kita masukkan juga kabelnya ke lubang ini. Oke, seperti ini kita posisikan lagi dan kita lem lagi ya. Ingat, lemnya hati-hati jangan sampai tercecer kemana-mana. Setelah itu kita masukkan pipa PVC yang ada polanya. Ini adalah skru kecil teman-teman ya. Nah, itu di bagian situ kita siapkan murnya juga ya, supaya dia bisa dikencangkan nantinya. Kita masukkan kabelnya.
kita atur supaya lubangnya pas teman-teman. Nah kalau sudah dipastikan pas, kita masukkan mur kecilnya ya. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini di sini kita bisa bengkok-bengkokkan seperti ini ya. Kita bisa arahkan. Kita lakukan hal yang sama di bagian bawah sini teman-teman. Kita posisikan ya, kita atur dulu, pasang murnya, dibincangkan. Nah sudah seperti ini, pastikan bisa bergerak ya. Yang terakhir kita pasang pipa PVC nya. Oke, kita lem ya teman-teman. Nah sudah, tunggu lemnya sampai mengering, dan ini tidak kering jadi patah lagi dia. Oke, setelah itu kita siapkan pipa PVC 3 inch nya, kita potong setengah bagian miring seperti ini. Oke, kita siapkan juga pipa PVC ya yang sudah saya buatkan plat. Kemudian kita tempelkan, kita gabungkan dengan pipa yang 3 inch tadi. Oke, nah supaya gampang bentuknya teman-teman, kita panaskan ya menggunakan korek api. Oke, sudah melengkung seperti itu, kita lem lagi ya agar tidak copot-copot nantinya. Kemudian kita ratakan dan seperti ini hasilnya teman-teman. Nah setelah itu kita beri tanda di sini, ini untuk jalur kabel. Nah ini untuk saklar dan ini untuk nanti keluar suara ya, speakernya ya. Kita buat seperti ini saja, kita seolah-olah siripkan. Oke, dan ini hasilnya sudah kita lubangi sesuai pola yang kita buat. Nah jangan lupa di samping sini juga kita buat lubang ya, satu. Kemudian kita ambil batang lampunya, kita masukkan kabelnya ke dalam sini. Nah setelah itu kita satukan dengan lem teman-teman. Oke, kemudian ujung kabelnya ini kita kupas ya. Kita kupas seperti ini teman-teman. Nah itu udah 4 warna sama seperti sebelumnya. Nah kemudian kita siapkan power supply bekas lampunya tadi. Kita copotkan dulu kabel-kabelnya. Nah untuk yang merah dan hitam ini adalah kabel power lampu ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita sambungkan kabel berwarna merah dengan pin out yang positif dari power supply ya. Ingat harus bagian yang output bukan inputnya ya. Kemudian kita solder teman-teman. Nah untuk bagian groundnya kita pasangkan kabel kecil saja. Nah ini kabel biru dan putih, kabel hijau dan putih ini adalah kabel speaker ya teman-teman. Kita sambungkan kabelnya. Oke, sudah selesai. Nah ini untuk dari kabel powernya, power lampunya. Yang groundnya itu kita pasangkan satu ke kaki saklar. Nah dari power supply juga kita pasangkan ke kaki saklar, jadi nanti bisa dimatikan dan dihidupkan kembali teman-teman. Nah setelah itu kita siapkan ini colokan ya untuk ke arus AC rumah. Kita masukkan ke lubang yang ada di samping. Nah agar tidak merosot kembali, kita beri buntelan di sini. Oke, nah, seperti ini. Kemudian kita sambungkan ya untuk bagian inputnya. Ingat ini bahaya 220 DC, jadi kita harus rapi mengisolasinya. Nah kemudian kita paskan saklarnya di sini teman-teman, kita lem. Nah seperti ini. Pastikan lemnya tidak mengganggu kinerja dari saklarnya ya teman-teman. Nah habis itu teman-teman kita pasangkan double tip di power supply-nya. Dan juga ini adalah plat PVC juga yang sudah saya bulatkan. Kita pasangkan double tip juga. Ini untuk menaruh speakernya teman-teman. Nah di sini dia. Oke, kemudian power supply-nya kita tempel di sini saja. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita tutup, kita rapikan teman-teman. Oke, kita rapikan posisinya. Nah
kalau sudah pas kita beri lem pastinya. Oke, ini dia sudah jadi teman-teman, tinggal kita tunggu lemnya kering saja. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, teman-teman yang suka diwarnai, lebih bagus kalau diwarnai ya teman-teman ya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman, lampu yang kita buat dari barang bekas tadi ya. Kita colokkan. Nah, ketika dicolokkan dia selalu berwarna putih dulu seperti ini teman-teman. Untuk mengganti warnanya kita butuhkan remote kontrolnya seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah tidak ada remote-nya, ini bisa kita cari di marketplace online shop itu banyak teman-teman. Harganya cuma 4 ribuan. Oke, kita bisa ganti warnanya, kita ubah-ubah sesuai keinginan kita. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai lampu belajar dan juga sebagai lampu tidur pastinya. Oke, kita kembalikan ke warna putih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin capek belajar, ingin mendengarkan musik, tinggal kita koneksikan bluetoothnya teman-teman. Oke, kita cari dulu bluetoothnya mana. Kita hidupkan bluetoothnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah terkoneksi, dia akan langsung otomatis menyambung ya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Karena tadi speakernya sudah rombeng, jadi suaranya agak serak-serak basah seperti ini. Tapi ya masih menyenangkan lah kalau sambil belajar sambil dengerin musik. Oke teman-teman, bila teman-teman suka dengan channel Ayah Kreatif, jangan lupa di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video kreatif selanjutnya.